Pemain utama yang lemah. Badan yang besar itu pasti kelemahannya terletak pada gerakan sampingnya. Misaki mendribble bola dan menyerang maju ke gawang. Tembak! Langsung ke sudut gawang. Misaki melompat ke samping, dia menangkapnya dan meluncur dengan mudah berhasil menangkap bola. Permainan Nakanishi Taichi kali ini melebihi kehebatan permainan Wakabayashi pada tahun lalu. Benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai penjaga gawang nomor 1. Jangan membuatku tertawa. Apa yang seperti itu penjaga gawang nomor 1? Penjaga gawangnya hebat. Kita harus buat strategi baru. Itu tidak perlu, karena bagaimanapun hebatnya penjaga gawang itu, tidak ada yang lebih hebat daripada Wakabayashi. Persis seperti yang Tsubasa bilang, penjaga gawang itu tidak ada apa-apanya. Naniwa yang sudah memimpin satu angka melakukan serangan dengan lebih tenang. Oh kami, oper ke kiri, cepat. Ishizaki berhasil merebut bola. Berhasil! Apa? Terimalah. Bola diterima dengan baik oleh Tsubasa. Dengan cepat, dia sudah berhadapan 1 lawan 1 dengan penjaga gawang. Penjaga gawang yang lebih hebat daripada Wakabayashi tidak mungkin ada. Ya! Bodoh, kau terlalu cepat menembak. Kutangkap bolamu dengan mudah. Ya! Ya! Hup! Ya, masuk. Gol! Bola terlepas dari tangan Nakanishi. Skor sama. Kurang ajar anak kecil itu. Tidak akan kumaafkan. Ayo maju semuanya. Cepat jaga. Hadang lawan, 1 lawan 1. Cepat. Permainan semakin seru. Nankatsu kembali menyerang masuk ke daerah pertahanan Naniwa. Ya, di depan gawang, Tsubasa berhasil melepaskan diri dengan baik dari penjagaan Naniwa. Kurang ajar. Akan kubiarkan kau menambah angka lagi. Akan kukerahkan seluruh kemampuanku. Penjaga gawang Naniwa Nakanishi tanpa ragu-ragu menerjang ke depan. Ya. Dia bermaksud menghalangi Tsubasa sebelum menembak. Tsubasa yang sudah siap menembak segera memutar tubuhnya dan mengoper bola ke samping. Kisuke dengan leluasa langsung saja menembak bola ke arah gawang. Masuk! Berhasil! Nankatsu akhirnya berhasil merubah kedudukan. Akibat ingin menghalangi Tsubasa, Nankatsu dengan cepat menerjang keluar meninggalkan gawangnya dan melupakan Kisugi yang sudah mengintai. Fluid tanda putaran pertama berakhir sudah berbunyi. Putaran pertama yang begitu menegangkan sejak pertandingan dimulai hingga selesai berakhir dengan skor 2-1. Nankatsu memimpin 1 angka. Bagus, pertahanan kalian bagus sekali. Bahkan tembakanku saja berhasil masuk. Aku tidak takut lagi pada penjaga gawang itu. Benar, Tsubasa pernah mengatakan tidak ada penjaga gawang yang lebih hebat daripada Wakabayashi. Iya kan Tsubasa? Tentu saja, kita tetap semangat sampai putaran terakhir dan serang terus mereka. Ada apa denganmu Nakanishi sampai bisa kecurian 2 angka? Kalau sudah begini, kita harus mengejar angka dan menyamakan kedudukan di putaran terakhir nanti. Aku ini bisa kecurian 2 angka. Apalagi yang mengalahkanku cuma anak kecil. Putaran terakhir akan berlangsung dengan menarik. Kedua tim semakin bersemangat. Taki, pemain sayap Nankatsu seperti biasa melakukan serangan dari pinggir lapangan. Ini Tsubasa! Bola melambung tinggi di depan gawang. Bagus, serahkan padaku. Ya! Penjaga gawang Nakanishi kembali melompat. Tapi bola berhasil dijegal lebih dulu oleh kaki Izawa dan langsung dia menembaknya ke arah gawang. Masuk! Angka ketiga bagi Nankatsu. Berhasil! Aku berhasil mencetak gol! Kedudukan sekarang 3-1. Dengan gol ini, Nankatsu sudah memimpin 2 angka. Hidup Nankatsu! Hidup! Bodohnya aku membiarkan mereka mencuri 3 angka dariku. Roberto, jerih payah kita selama ini tidak sia-sia. Lihat sendiri kan, semua bermain dengan sangat bagus. Dan kemampuan mereka semakin meningkat. Kalau ikut bertanding dalam turnamen nasional ini, dimanapun pasti kemampuannya akan meningkat. Bukan hanya Tsubasa sendiri, tapi dia juga mendorong pemain lainnya untuk bermain lebih bagus lagi. Dalam pertandingan ini, kau semakin matang, Tsubasa. Misaki! Bersiaplah! Misaki menembak langsung ke arah gawang. Masuk! Ya, gol keempat bagi Nankatsu.
Hal ini tidak mungkin terjadi. Sial. Lagi-lagi sial. Ini bukan hanya kesalahan menjaga gawang. Nankatsu memang tim yang kuat. Benar Takeshi, dibanding saat bertanding dengan kita dulu, kemampuan mereka sekarang meningkat. Kunisaki benar-benar hebat. Berpusat pada Tsubasa, keseimbangan tim itu pun bagus sekali. Tapi Tsubasa memang hebat. Manajer, Ya, bila nanti aku bertanding dengan dia dan ingin menang, maka aku harus bertanding penuh satu pertandingan. Kapten. Nankatsu benar-benar tidak membiarkan Naniwa menguasai bola. Dan di luar dugaan, terjadi perbedaan nilai yang cukup jauh. Ternyata tembakan dari luar daerah penalti itulah kunci pertandingan ini, Genso. Tsubasa tahu, tidak ada penjaga gawang lain sehebat kamu yang mampu menahan tembakan semacam itu. Dan bersama dengan pemain yang lainnya, mereka membuktikan pada penjaga gawang Naniwa yang sombong itu. Kita beruntung, Nakanishi panik dan kehilangan ketenangan pikirannya. Bagi penjaga gawang ini adalah hal yang terpenting. Tapi, orang yang bisa berpikir sampai sejauh itu hanya Ozora Tsubasa seorang. Baik, akan kurebus satu angka lagi. Nankatsu benar-benar ingin bertanding dan memenangkan pertandingan ini dengan sebaik mungkin. Waktu pertandingan hanya tinggal sedikit lagi, tapi mereka tetap bersemangat dan terus menyerang. Entah kenapa pertandingan ini berubah menjadi kekalahanku. Tsubasa! Tetapi Ozora Tsubasa, takkan kubiarkan kau mempermalukanku. Kau harus membayar semua perbuatanmu. Ya, Tsubasa kembali menerjang ke depan gawang dan bersiap untuk menembak. Kaki kananmu yang berharga itu yang akan membayarnya. Bersiaplah. Ya. Ya. Namun dengan satu gerakan berputar, Tsubasa menghindar dari serangan penjaga gawang Nakanishi. Kemudian dia melompat dan langsung menembak ke arah gawang. Ya, masuk. Berhasil! Bola masuk ke arah gawang dengan mulus. Skor 5-1. Tsubasa kembali mencetak angka bagi timnya. Nakanishi, kalau kau tetap tidak semangat seperti itu dan tidak berusaha menangkap bola dengan baik, aku bisa mencetak gol lagi. Memang kalah. Aku yang kalah. Peluit tanda pertandingan berakhir sudah berbunyi. Dengan kemenangan ini, Nankatsu berhasil maju ke babak selanjutnya. Nakanishi, kau tidak perlu patah semangat hanya karena rekormu berhasil dipatahkan. Dalam sepak bola, apabila kau kecurian angka, maka yang perlu kau lakukan adalah membalas dan mengejar angka itu. Yang kau katakan itu benar, Tsubasa. Mulai besok, aku akan berusaha dan berlatih lagi. Tahun depan, pasti aku tidak akan kalah lagi. Selamat, Tsubasa. Ya, Penjaga gawang Nakanishi yang selama ini tidak pernah kecurian satu angka pun. Tapi pada pertandingan ini Nankatsu berhasil merebut banyak angka darinya. Selain itu, sejak masuk dalam putaran final, kesebelasan Nankatsu SC semakin lama semakin kuat. Rupanya penjaga gawang nomor 1 itu sudah menyerah. Ayo Takeshi. Baik, Kita sudah berhasil masuk 8 besar. Karena Wakabayashi berjanji akan ikut dalam pertandingan final terakhir. Dan kita pasti akan menang. Hyuga, Wakabayashi akan datang. Dan dia akan ikut bermain. Sebelum pertandingan ini, aku pernah menantang Wakabayashi. Dan aku berhasil mengalahkannya. Waktu itu, dari berita yang kudengar, kaki Wakabayashi sedang cedera. Apakah sekarang setelah kakinya sembuh, dia akan datang untuk membalas kekalahannya itu? Ada apa, Kajiro? Apa setelah mendengar Wakabayashi akan datang kau jadi patah semangat? Tidak juga. Percuma kau bohong padaku. Adanya Wakabayashi dan Katsu menjadi satu tingkat lebih maju. Kalau kau bisa menang pada babak penyisian waktu itu, maka kau tidak yakin apakah dapat mengalahkan mereka lagi. Tapi kau tidak perlu khawatir. Aku melatih kalian untuk memenangkan pertandingan ini. Selain itu masih ada satu orang penjaga gawang yang tak terkalahkan, yaitu Wakashima. Apa? Wakashima akan ikut bermain dengan kita? Iya betul. Setelah tertabrak mobil 4 bulan yang lalu, akhirnya ia sembuh total. Dan ia pun akan ikut bertanding lagi. Jadi benarkah dia akan ikut bermain? Kapten. Kalau Wakashima ikut bertanding, tidak salah lagi. Aku pasti menang.
Pertandingan hari kelima, pertandingan pertama dari tim yang termasuk dalam 8 besar. Baiwa melawan Kagadisi. Berkat permainan Kapten Hyuga Kaziro, Baiwa dengan cepat melaju ke babak 4 besar. Pertandingan kedua, perwakilan dari Hokkaido antara Furano FC. Walaupun tidak terbiasa dengan cuaca panas yang berkepanjangan, di bawah pimpinan Kapten Matsuyama dan dengan kerjasama tim yang sangat baik berhasil mengalahkan Inego 3-1 dan berhasil maju ke babak semifinal. Selanjutnya, pertandingan ketiga dan Katsu berhasil mengalahkan Shinzu dengan perbedaan angka yang sangat besar 7-0. Satu demi satu terpilih nama-nama tim yang berhasil maju ke babak 4 besar, Baiwa, Furano, dan Nankatsu. Selanjutnya, siapakah yang akan menyusul? Apakah tim Musashi atau tim Hitachi? Memasuki pertandingan keempat ini, suasana di stadion semakin memanas. Mereka semua itu betul-betul penggemar Misugi. Tidak heran kalau dia ngetop. Habis dia pemain yang hebat dan menjadi kapten di timnya. Dia cakep lagi. Ayo Misugi! Dari tadi membicarakan Jun terus. Kalian tahu kan, walaupun dia terkenal di kalangan anak perempuan, dalam sepak bola kita tidak mengandalkan tampang, justru kaki yang berharga. Tapi kakimu masih tetap pendek seperti dulu. Apa katamu? Tetap saja masih lebih panjang kaki orang itu. Ya kan? Baik, semua kembali ke bangku. Latihan sudah selesai. Para pemain harap berkumpul. Ada apa ya? Apa hari ini Mitsuki tidak jadi main? Pasti lawannya terlalu lemah dan tidak berani bertanding. Iya ya, soalnya tidak ada lawan yang lebih hebat dari Mitsuki. Aku juga lemah kalau melihat ketampanan Misugi. Aku juga. Aku juga. Tapi kalau Musashi sudah kewalahan, dia pasti main. Benar juga. Hitachi, berjuanglah supaya Misugi bisa ikut bermain. Apa? Kurang ajar, mereka meremehkan kita. Biarpun Misugi ikut main, Musashi pasti tetap kalah. Lihat saja. Pertandingan dimulai. Kalau Misugi tidak jadi main, aku jadi malas menonton pertandingan ini. Jangan bodoh kamu. Walaupun Misugi tidak ikut bertanding, siapapun pemenang dalam pertandingan ini besok akan bertanding melawan kita. Lihat baik-baik, kalian perhatikan kekuatan dan kelemahannya. Baik. Benar, selain Mitsugi, masih ada 2 pemain lain yang harus kita waspadai. Yang pasti pemain nomor 10 dan 16 itu kan? Bersiap! Honma, pemain nomor 10 dari Musashi dengan kecepatan penuh mendribble bola ke arah depan. Wah, cepat sekali. Kemudian dia mengoper bola pada Sanada yang berlari di depan. Apakah Sanada akan langsung menembak bola? Rupanya yang menembak adalah pemain lain yang berlari di sampingnya. Masuk! Bola yang indah bagi Musashi. Bukan cuma pemain nomor 10 dan nomor 16. Pemain nomor 9 juga berbahaya. Musashi memang hebat. Banyak pemain hebat berkumpul di sana. Tanpa Misugi, mereka tetap hebat. Iya kan, Tsubasa? Kalau hari ini kita memenangkan pertandingan, besok artinya kita akan bertanding melawan Tsubasa dan Nankatsu. Kemungkinan besar kita akan kalah dari Nankatsu. Dan besok jadi pertandingan terakhir bagi Mitsuki. Tunggu sebentar, manajer. Kamu kemana? Sebentar. Dalam sekejap saja, Musashi FC sudah merebut angka pertama. Sepertinya Jun tidak ikut main ya. Iya. Walaupun pemain utama Misugi Jun tidak ikut main, tapi permainan tim ini tetap luar biasa. Jun, tolong ibu nak, jangan buat ibu lebih khawatir lagi. Nyonya? Tsubasa? Manajer Musashi? Yayoi? Aku mau bicara denganmu. Denganku? Yayoi, kau jangan membuat ketua nangis ya. Kalau ketua melihatmu dengan dia, pasti bisa gawat, Tsubasa. Hei, jangan bicara begitu. Lihat ketua, aku sudah membelikan 2 jus untukmu. Ya, kalau 2 botol kan kurang. 2 botol cukup. Itu kan hanya untuk aku dan Tsubasa saja. Terus bagaimana dengan kami? Untuk kalian? Kalian kan bisa minum air keran itu. Kalian boleh minum sepuas-puasnya. Teganya. Cim,
berdebar-debar seperti ini ya. Ah, sini, buat aku. Ketua, jus itu kan aku yang bayar. Ketua, Subasa menunggumu di sana. Itu. Subasa dengan anak itu lagi. Gawat. Sedang apa dia berduaan saja dengan Subasa di tempat itu? Tidak akan kubiarkan. Subasa, tolong aku. Biarkan Kapten Mitsugi menang. Sebenarnya, Mitsugi jantungnya lemah. Dia sudah tidak boleh main sepak bola lagi. Tidak boleh main sepak bola? Sebenarnya, dokter pun sudah bilang kalau dia tidak boleh melakukan olahraga yang keras. Tapi dia ingin ikut sampai pertandingan ini selesai. Itu sebabnya dia hanya main sebentar dalam setiap pertandingan. Yang mengetahui hal ini hanya aku dan pengawas saja. Walaupun Hitachi bertarung dengan penuh semangat, tapi Musashi masih saja memimpin dalam pertandingan ini. Hitachi berjuanglah! Sial! Hitachi berhasil merebut bola. Semuanya cepat kembali! Bola berpindah ke tangan Hitachi. Mereka menyerang dengan cepat. Tembak! Masuk! Kedudukan berubah menjadi 1-1. Fluid sudah berbunyi. Pertanda putaran pertama selesai. Musashi melawan Hitachi. Skor 1-1. Kedudukan sama. Kalau melihat hasil pertandingan sekarang, Mitsugi pasti ikut turun pada putaran terakhir nanti. Tolonglah Subasa, bagi Kapten Mitsugi, ini adalah pertandingan yang terakhir. Jadi, aku ingin sekali dia menang. Subasa, tolonglah. Maaf, aku tidak bisa. Subasa. Bagiku memenangkan pertandingan ini adalah mimpiku. Ini sangat penting, karena kalau aku menang dalam pertandingan ini, aku akan ikut Roberto pergi ke Brasil. Ke Brasil? Ya, negara sepak bola Brasil. Aku akan berlatih menjadi pemain profesional di sana. Oleh karena itu, siapapun lawannya, aku tidak akan menyerah. Aku tidak bisa. Selain itu, Mitsugi pun pasti akan senang kalau aku berjuang sekuat tenaga waktu bertanding dengannya. Subasa. Kedudukan berbalik. Hitachi yang pada putaran pertama tertekan namun pada akhirnya mampu menyamakan kedudukan menjadi seri. Dengan semangat pada 5 menit pertama putaran terakhir berhasil membalik kedudukan. Kenapa ya Musashi? Aku tidak percaya kalau besok kita harus menghadapi tim Hitachi. Pengawas, aku mau main. Ya, apa boleh buat. Tapi waktu pertandingan tinggal 10 menit lagi. Jangan terlalu memaksakan diri. Merasa kurang sehat, segera kembali. Aku mengerti. Subasa, tadi ngomongnya udah selesai. Pergantian pemain. Pemain tengah Musashi FC Yamamoto digantikan dengan Mitsugi Jun. Setelah dikalahkan dan kedudukan berbalik, akhirnya kapten penyerang utama dari Musashi, Mitsugi Jun ikut bermain. Kapten Mitsugi. Ayo Mitsugi Jun! Akhirnya Mitsugi itu main juga. Hati-hati Mitsugi. Mitsugi. Nona. Jun. Mitsugi, aku sudah mendengar semuanya dari Yayoi. Tapi kalau kau memang pemain sepak bola sejati, kau pasti mengerti. Besok aku akan bertanding denganmu. Mitsugi Jun, hati-hati, selamat berjuang.